Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Saya sangat senang dalam kesempatan sore hari ini. Paling tidak wajah-wajah lama yang belum ketemu jumpa di sini. Ada Bang Eri, Bang Sanggam, ada Cerita Erwin, ada Siang, ada Bedo, dan tadi Pak Kapolres sudah pulang ya, Pak Selain, dan tentunya pimpinan kita yang pada hari ini dipimpin oleh Pak Sekda. Saya sekali lagi menyatakan bahagia bersama. Kita rindu Medan yang dulu kita rasakan terus saya datang ke sini begitu indah. Dan ini apapun bibit yang ada, terutama kita tokoh masyarakat, tokoh agama ini, memang harus pandai-pandai. Saya ulangi kata pandai-pandai. Ini luar biasa ini. Oleh karena itulah kepada kita dalam rapat ini, saya lihat dari semua bahasa yang muncul, semuanya sepakat mengarah agar kota ini mari kita tata dengan baik. Tadi saya dengar juga pengalaman dari Dr. Muni Tobing ya. Dia ingin bagaimana kalaupun tidak sekaligus tapi tertatih mungkin lambat kali ya. Tapi sedikit berjalan cepat lah. Kita mencontoh Singapura gede. Nah, untuk itu tentu konsep yang kita sepakat ini menata kota modern gitu ya. Nah, ini pasti menata kota modern. Oleh karena itulah saya tetap berpikiran yang namanya kota modern itu pasti ramah heterogen, itu pasti. Apapun itu heterogennya, agama, budaya, suku, itu wajib ramah heterogen. Yang kedua memang tuntutan kota modern itu bisa kita pungkiri, Pak Eri, itu dari matan sekda yang saya kagumi. Wajib ada tata ruang, ini masalah kan? Ini wajib ada tata ruang. Nah itulah yang harus tadi kata Pak Sekda, perlu untuk kita memberikan masukan-masukan terkait dengan tata ruang kota. Oleh karena itulah saya berpikir ini tidak bisa cepat Pak izin. Kalau tadi kita mau segera, justru saya mengatakan perlu waktu mengambil para pihak untuk memberikan kontribusi pikiran sehingga nanti yang kita wujudkan hasil tokoh-tokoh kita ini kalau juga akhirnya menimbulkan polemik mana kita Pak izin saya kita doktor, kita S2, S3 di sini ternyata hasilnya polemik. Nah ini mana kita ini ada profesor, saya ingin dari MUI ya betul-betul kita menuntaskan ya. Saya ingin apa namanya ya yang di pajak itu menyelesaikan masalah. Nah itu ya. Pegadaian. Iya, nampak biasa. Memori itu kan. Jadi kita menyelesaikan masalah apa masalah. Itu harapan saya betul itu. Nah, karena itulah kepada kita semua saya berharap ini tidak cepat-cepat kita tuntaskan, tapi kita ikuti prosesnya dengan menghimpun berbagai pandangan, berbagai masukan yang ada, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pedagang, apalagi pemelihara. Ya kalau pernah pemelihara hewan kan di Kota Medan ini, dan memang saya sepakat ya apa namanya, kalaupun bisa kita tata semua sebagaimana kata Bang Sanggam tadi, bagus gitu kan. Tapi kalau tidak begini, ada kaidah yang kami hafal Pak, sama hukum Islam ini. Malayu droku. Apa yang kita tidak bisa tuntaskan semua, jangan tinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dengar gitu Pak. Itu kaidah yang kami hafal Pak. Ketika masih S1 kita bisa menuntaskan semua, tapi jangan tinggal seluruhnya. Gara-gara bisa juga semua. Ya apa yang bisa kita tata dulu. Pelan-pelan untuk menata kota ini tidak bisa all in one. Izin. Dan kepada kita semua, mohon maaf kalau setelah ini seminar ruangan karena pukul setelah 5 ini Bang RE MUI Kota Medan melaksanakan buka puasa bersama dengan Pak Kapolres dan Wali Kota. Jadi saya tuan rumah agak lucu kalau di sini sementara tamu sudah datang ke sana. Ini kepada kita semua ya. Dan saya juga mengundang kapan-kapan kita hadir Bang RE di kantor MUI. Kalau Pak RE sudah balik ke sana gitu, kantor Medan itu kan bersama kan. Baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah rapat yang mengenai penataan daging non halal termasuk daging babi di Kota Medan teman-teman. Ya setelah resmi Wali Kota Medan mencabut kembali surat edaran itu dan katanya akan direvisi, maka Wali Kota Medan baru ya mengumpulkan para tokoh, baik itu tokoh penjual daging babi, tokoh-tokoh orang Batak dan juga ya tokoh-tokoh dari MUI teman-teman. Ya karena tentu ada dua kelompok di sini,
ada satu kelompok yang mendukung wali kota Medan untuk tetap menerapkan surat edaran tersebut dalam penertiban penjualan daging non halal, dan ada satu kelompok lagi adalah menolak surat edaran itu dalam penataan penjualan daging non halal di kota Medan. Nah, tentu kita mengharapkan supaya pemerintah kota Medan adil dalam mengambil keputusan nantinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan ijazah Pak Jokowi, teman-teman, karena kasus ini juga adalah kasus yang sangat lama di negara kita ini dan masih belum ada titik terang penyelesaian. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Ya, teman-teman, kita terus melihat bagaimana dengan perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir, teman-teman. Ya, di sini dikatakan Brigjen Pol Siswandi ajak Roy Suryo sumpah pocong terkait ijazah Jokowi, saya akan nyumbang. Nah, ini Brigjen Pol Siswandi ini ajak Roy Suryo sumpah pocong terkait ijazah Jokowi, saya akan nyumbang. Nah, ini main sumpah-sumpahan, teman-teman, ya harusnya adalah dibuktikan pembuktian secara hukum, ya, dan ini juga yang diinginkan oleh Roy Suryo CS. Ya, tidak masalah mereka katanya siap mereka untuk dipenjara, yang penting keaslian ijazah Jokowi itu dibuktikan asli atau tidak. Ya, memang Roy Suryo CS ini memang benar-benar mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi. Walaupun dua orang bukan lagi bagian dari mereka, Iki Sujana dan Damai Lubis, karena sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengajukan restoratif justice, sehingga Polda Metro Jaya menerbitkan surat SP3 mencabut status mereka, sehingga sekarang mereka bukan tersangka lagi. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, Purnawirawan Polri Brigjen Pol Siswandi menantang pakar telematika Roy Suryo untuk melakukan sumpah pocong dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi. Bahkan mantan Jenderal Bintang 1 itu bersedia untuk menyumbang biaya untuk melaksanakan sumpah pocong tersebut. Nah, sumpah pocong adalah sebuah tradisi terutama masyarakat Jawa yang beragama Islam untuk membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan dengan cara membungkus diri dengan kain kafan seperti jenazah dan bersumpah dengan keyakinan adanya hukum atau laknat dari Tuhan jika berbohong. Sumpah pocong yang sering dilakukan sebagai solusi atau penyelesaian sengketa, krisis kecurigaan atau kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya. Berani nggak ayo Mas Roy Suryo sumpah pocong, Anda kan hebat, keras melawan, kata Siswandi dikutip dari tayangan YouTube Rases Infotainment Kamis 22 Januari 2026. Nah, saya akan datang kalau Anda sumpah pocong, saya akan nyumbang anggaran secukupnya untuk melaksanakan sumpah pocong, imbonnya. Menurut Siswandi, Roy Suryo tidak memiliki kapabilitas dalam menyatakan ijazah Jokowi palsu. Pasalnya, Roy Suryo, kata Siswandi, belum pernah memegang ijazah dari ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melihat memegangnya belum kok sudah bilang palsu. Apa hebatnya dia, ujarnya. Siswandi menilai Roy Suryo harus bisa membuktikan ijazah Jokowi memang palsu. Setiap orang yang mengatakan itu palsu, buktikan, tuturnya. Siswandi menegaskan bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Ova Emilia sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Rektor yang mengeluarkan ajak bilang asli. Anda nggak ada urusannya bilang palsu. Apakah kapabilitas Anda, kata dia. Kemudian mantan Kapolres Cirebon Kota itu menyarankan Roy Suryo untuk melakukan salat taubat dan salat tahajud agar mendapat pencerahan. Ya, saya sarankan Anda salat
tahajud agar dikasih pencerahan, salat taubat, salat tahajud silakan pungkasnya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh jenderal ini lagi teman-teman terhadap Roy Suryo. Kebagian tadi dia menantang Roy Suryo untuk sumpah pocong. Nah, kasus ijazah Jokowi adalah polemik publik yang menuduh Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Nah, tuduhan ini muncul sejak 2022 dan terus bergulir hingga kini meski Jokowi dan pihak kampus terkait sudah menegaskan keaslian ijazahnya. Nah, awal mula kasus, teman-teman, isu muncul di media sosial sejak 2022 tanpa dasar resmi dari lembaga negara. Kemudian narasi berkembang bahwa ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA hingga UGM diragukan. Ya, UGM siap membuka dokumen akademik Jokowi jika diminta pengadilan untuk membuktikan keaslian. Nah, bagaimana dengan perkembangan teman-teman? Perkembangan hukum. Laporan ke Polda Metro Jaya diajukan pada April 2025 termasuk oleh Jokowi sendiri terhadap pihak yang menuduh. Ada 12 orang dilaporkan, diantaranya Eki Sujana, kemudian Damai Hari Lubis, kemudian Roy Suryo, kemudian Rizal Fadilah, dan Tifauzia Tiasuma. Nah, SP3 atau surat perintah penghentian pendidikan diterbitkan untuk Eki Sujana dan Damai Hari Lubis setelah restoratif justice. Kelompok Roy Suryo CS masih meminta uji forensik independen terhadap ijazah Jokowi. Nah, itu teman-teman yang disampaikan ya oleh Jenderal Bintang 1 ini, katanya bagaimana dia menantang ya Roy Suryo untuk sumpah pocong. Nah, selanjutnya kita melihat apa yang disoroti oleh Profesor Mahfud MD, karena kita tahu bahwa sering sekali ya Profesor Mahfud MD bersuara mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, Mahfud MD soroti penetapan ijazah Jokowi sebagai informasi publik, singgung proses hukum Roy Suryo CS. Polemik ijazah Jokowi kembali menghangat setelah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD merespon pernyataan Komisi Informasi Publik KIP yang menyebut ijazah Presiden ke-7 RI tersebut sebagai informasi terbuka untuk publik. Nah, teman-teman, Mahfud menilai penetapan status keterbukaan informasi itu seharusnya dilakukan sejak awal. Nah, ini teman-teman, kata Mahfud MD bahwa penetapan informasi tersebut seharusnya dilakukan sejak awal, ya, bukan malah pertengahan sudah heboh mengenai hal ini baru dilakukan. Itu tentu mungkin maksud Mahfud MD seperti itu. Nah, sebelum adanya penetapan tersangka dalam perkara yang melibatkan Roy Suryo dan pihak lainnya, pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Selasa 20 Januari 2026 yang lalu. Dalam podcast tersebut, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak memihak siapapun dalam polemik ijazah Jokowi, melainkan ingin menyoroti persoalan dari sudut pandang hukum yang objektif dan juga berkeadilan. Nah, itu teman-teman tentang respon dari Mahfud MD, ya, bagaimana dengan putusan KIP, di mana putusan KIP itu mengatakan bahwa ya ijazah pejabat publik, ya dokumen itu ijazah Jokowi adalah dokumen publik. Nah, kata Mahfud MD harusnya ya itu dilakukan sejak awal sebelum ada pertengkaran antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi ini. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.